Legenda Putri Nurgading, sebuah kerajaan yang terletak di Provinsi Aceh, jauh di masa lampau. Negeri Alas dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan adil. Karena itulah seorang negeri ini amat makmur dan aman. Namun sekalipun rakyatnya hidup makmur, sang raja seringkali terlihat murung. Tuan Raja, aku bawakan teh hangat dan kuat timpan untukmu. Oh, terima kasih Permaisuri. Ayo nikmati selagi hangat. Apakah ada masalah? Mengapa Tuan Raja begitu murung? Begini Permaisuriku, usia kita sudah tidak muda lagi, tapi kita belum juga memiliki anak. Maafkan aku Tuan Raja, aku merasa jika diriku ini tidaklah berguna. Ini bukan salahmu, kita berdua telah melakukan semua cara, namun belum juga dikabulkan oleh Tuhan. Mau tidak mau, aku jadi kepikiran lagi, terlebih adikku yang baru saja menikah, kini telah memiliki seorang putra sebagai penerus. Anda benar Tuan Raja, seandainya ada cara sesulit apapun, pasti akan aku coba. Masih ada satu cara, aku akan mencobanya. Di suatu malam yang hujan, sang raja berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku rela berumur pendek, asalkan bisa memperoleh putra sebagai penerusku. Kelak itu adalah janji yang diucapkan oleh raja. Tuhan pun menjawab itu. 9 bulan kemudian Permaisuri melahirkan seorang putra yang tampan, setelah sehat, tampan sekali. Aku akan memberinya nama Amat Mude. Dialah yang akan menjadi penerusku. Baik Tuan Raja. Kebahagiaan tersebut tak berlangsung lama, sesuai dengan janji yang selalu diucapkan dalam doa. Raja pun meninggal dunia. Anakku, engkau masih kecil. Ayahmu terlalu cepat pergi meninggalkan kita. Biarlah pamanmu saja yang menjadi raja. Tentu saja aku yang akan menjadi raja berikutnya. Dia adalah raja muda, adik dari Baginda Raja terdahulu. Sekarang kursi kekuasaan ini milikku, tapi walau sudah menjadi raja, aku masih tidak tenang sama Amat Mude masih di sini. Posisiku sebagai raja akan terus terancam. Aku harus mengusirnya dari istana supaya tahtaku tetap aman. Raja muda lalu merencanakan niat jahatnya. Aku dengan berat hati aku harus mengambil keputusan ini. Kakak harus segera pergi dari istana. Apa maksudmu Raja Muda? Aku mendengar ada berita buruk yang beredar di seluruh negeri. Kakakku meninggalkan anak itu. Dia rela berpuasa terus menerus hingga akhirnya kesehatannya menurun. Jadi anak itu pastilah pembawa sial. Aku tidak bisa membiarkan dia tinggal di istana lagi. Berikan dia pada Dayang dan aku akan mengirimnya ke tempat yang jauh. Tidak mungkin, kamu tidak bisa mengusirnya. Dia adalah pewaris kerajaan ini. Kalau kakak tidak tega membuangnya, lebih baik kakak juga ikut pergi dari sana ini. Begitulah Permaisuri dan Amat Mude kecil pun meninggalkan istana. Beberapa tahun kemudian, Permaisuri pun menuangkan air ke dalam kolam kecil. Makasih besar ikan-ikan. Amat Mude, ayo kita siap-siap ke pasar. Aku sudah siap kok, tinggal berangkat. Nanti kau bantu bawakan ikan-ikan ini ya. Oh, sudah ada ikan yang siap dijual. Baiklah, nanti akan aku bawakan. Di pasar, Amat Mude menawarkan ikan kepada pembeli. Ikan, silakan dibeli. Makan ikan, otak jadi pintar. Amat Mude tumbuh menjadi pemuda yang tampan, kerja keras, dan baik hati. Ikannya kelihatan masih segar, anak muda. Tentu saja paman, silakan dibeli. Ini hasil budidaya saya sendiri loh. Aku merawatnya dengan sepenuh hati. Jadi dagingnya pasti enak dan tebal. Menarik bukan? Baiklah, aku akan membeli ikanmu ini. Terima kasih paman, silakan dibeli. Ikannya nanti bayarnya sama ibuku yang di sana itu ya. Permisi Bu, aku ingin membayar ikan ini. Wah, bukankah Anda adalah permaisuri Raja Alas? Saudagar Ali, tak kusangka bisa bertemu dengan Anda di tempat seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Semenjak pergi dengan Raja Alas di sana, aku sudah tidak pernah lagi melihat permaisuri di sana. Dan yang aku dengar, permaisuri sudah keluar dari istana. Ceritanya panjang Saudagar Ali.
Permaisuri pun menceritakan kepada saudagar Ali apa yang terjadi padanya. Selama ini, aku turut prihatin mendengarnya. Permaisuri tak sangka raja muda berbuat jahat seperti itu. Semoga Anda diberi ketabahan. Kalau boleh, aku akan memborong semua ikan-ikan Anda hari ini. Bolehkah? Benarkah saudagar Ali? Aku serius. Mungkin ini wujud terima kasihku pada Raja Alas. Karena beliau dulu pernah membantuku juga hingga bisa menjadi seperti sekarang. Terima kasih sekali Paman Ali. Terima kasih saudara Ali, semoga Tuhan membalas semua kebaikanmu. Saudagar Ali pun pulang ke rumah dan memberitahu istrinya sesampainya di rumah. Bu, lihatlah yang kubawa. Kita akan pesta ikan hari ini. Masaklah semua dan bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Banyak sekali Pak, dari mana asalnya? Nanti ku jelaskan ceritanya. Panjang, masaklah dulu. Wah, ikan ini segar sekali, tapi kok seperti ada sesuatu di perut ikan ini. Suaranya aneh. Kenapa tiba-tiba perut ikan ini berkilau? Wah, astaga, ikan ini penuh dengan telur emas. Lihat ini Pak, ikan ini bertelur emas. Astaga, Dari mana sebenarnya kau dapat ikan ini dengan emas sebanyak ini? bagaimanapun juga, emas ini bukan milik kita sepenuhnya. Ini mungkin merupakan berkah milik permaisuri dan amat muda. Permaisuri, ikan ini dari permaisuri. Iya, benar. Aku bertemu dengan permaisuri. Jadi, ceritanya begini. Saudagar Ali pun menceritakan kepada istrinya bagaimana ia mendapatkan ikan emas tersebut. Kalau begitu, emas ini kita gunakan untuk membangun rumah yang layak bagi mereka saja. Esok harinya, Saudagar Ali pun berkunjung ke rumah permaisuri. Saudagar menceritakan kejadian yang dialaminya dan menawarkan untuk membuatkan rumah yang layak untuk permaisuri. Kini permaisuri dan amat muda memiliki sebuah rumah yang megah. Kekayaan mereka bertambah setiap hari karena semua ikan yang amat muda pelihara selalu menghasilkan emas. Namun, amat muda memilih untuk membagikan sebagian hartanya kepada rakyat yang tidak mampu. Hal ini membuat dia semakin disegani dan kabar ini pun sampai ke istana kerajaan. Bagaimana bisa amat muda masih bertahan hidup bahkan kini menjadi pria sukses? Ini sangat membahayakan posisiku. Pengawal, panggilkan amat muda ke sini. Siap Tuan Raja. Sang pengawal pun menemui amat muda dan menyampaikan pesan raja muda. Sesuai perintah Tuan Raja, kamu harus ikut kami ke istana. Jangan bawa amat muda. Tenang ibu, aku akan baik-baik saja. Kami akan pastikan pangeran Tuan Muda baik-baik saja. Permaisuri, maafkan kami. Permaisuri melepas kepergian anaknya dengan perasaan cemas. Sementara itu, amat muda pun berangkat ke istana. Selamat datang. Kau bisa memanggilku paman. Bagaimanapun juga, kau masih keponakanku. Omong-omong, kau kepanggil ke sini karena aku butuh bantuanmu. Aku dengar kau pemuda yang hebat. Aku minta kau mengambilkan kelapa gading yang ada di pulau seberang. Kelapa gading ini akan kugunakan sebagai obat untuk istriku. Kau pasti sudah mendengar bukan? Kalau permaisuriku, yaitu bibimu sedang sakit. Kaulah satu-satunya harapanku. Baiklah paman, akan aku ambilkan kelapa gading itu untukmu. Terima kasih sebelumnya, amat muda. Amat muda pun berangkat ke pulau seberang untuk mencari kelapa gading. Sebenarnya ini merupakan rencana raja muda. Hahaha, semoga kau terjebak samanya, amat muda. Pulau yang dituju amat muda adalah Pulau Angker yang terkenal akan hewan buas yang aneh dan misterius. Baiklah, mari berangkat. Semoga aku bisa kembali dengan selamat. Tak lama, amat muda pun sampai di pulau yang terkenal angker dan misterius itu. Tetapi tiba-tiba saja gelombang besar muncul, awan menjadi gelap. Ada apa ini? Mengapa tiba-tiba cuaca berubah? Aku harus berenang ke atas. Syukurlah, aku selamat. Apa itu? Siapa itu? Berani sekali kau datang ke pulau ini, anak muda. Siapa kau? Apa keperluanmu datang kemari?
Namaku Amat Mude. Aku diutus Raja Muda dari pulau seberang untuk mengambil kelapa gading di pulau ini. Kelapa itu akan aku gunakan untuk mengobati istri Raja Muda yang sedang sakit. Wajahnya terasa tidak asing. Namanya pun seperti pernah aku dengar. Apakah kau putra raja terdahulu? Ah iya, benar. Pantas saja aku kenal dengan namamu. Raja terdahulu mengundang dalam pemberian namamu. Karena aku mengenal dengan kedua orang tuamu, maka akan kuantar kau ke sana. Oh, benarkah? Terima kasih, Tuan. Sang raga itu pun mengantarkan Amat Mude menuju lokasi kelapa gading itu berada. Itu pohon kelapa gading yang kamu cari. Oh, ternyata pohonnya pendek ya. Jangan pernah menilai sesuatu dari penampilannya saja, anak muda. Kau akan tahu setelah menjalaninya sendiri. Nah, aku hanya bisa mengatakan sampai di sini saja. Apa yang terjadi selanjutnya, semua tergantung pada dirimu sendiri. Buktikanlah jika kau memang pantas mendapatkan kelapa itu. Semoga berhasil. Terima kasih Tuhan Naga, semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Ya Tuhan, izinkanlah aku untuk memetik kelapa itu. Senantiasa lindungilah aku. Pohon ini memang tidak terlalu tinggi kok. Seharusnya aku bisa melakukannya. Baiklah, mari kita ambil kelapa gading itu dan segera pulang. Aneh sekali, pohon kelapa gading ini padahal pohonnya pendek, tapi aku tak sampai-sampai ke atas. Tiba-tiba muncul suara perempuan. Barang siapa yang bisa mengambil buah kelapa, maka ia akan kujadikan suamiku. Siapa lagi? Sejak kapan pohon ini menjadi sangat tinggi seperti ini? Fokus Amat Mude. Ayo, kamu bisa segera sembuhkan istri paman. Tiba-tiba saja angin kencang bertiup dari segala arah. Ya Tuhan, aku hanya ingin memetik satu butir saja untuk obat bagi istri pamanku. Mohon izinkanlah. Syukurlah Tuhan mendengarkan doaku. Ayo segera selesaikan. Pohon kelapa ini menyusut. Akhirnya aku berhasil. Selamat Tuan Muda, kamu berhasil mendapatkan kelapa gading. Suara ini suara yang tadi aku dengar ketika baru saja naik kan? Benar Tuan, namaku adalah Putri Niwargading. Salam kenal Putri Niwargading, namaku Amat Mude. Oh ya Tuan Putri, izinkan aku mengambil buah ini untuk obat istri pamanku. Tentu saja boleh, silahkan. Selama ini belum pernah ada manusia yang bisa berhasil memetiknya. Ketulusan hati pula yang membuat berhasil. Terima kasih banyak Tuan Putri. Apakah Tuan Putri tinggal di sini sendirian? Iya benar, selama ini aku terus menunggu orang yang berhasil memetik kelapa. Dialah yang bisa membawaku pergi dari sini. Kalau begitu, mari Putri ikut bersama saya. Tidak Tuan, selesaikan dulu urusan Tuan. Dan jika Tuan memang jodoh saya, kembalilah lagi ke sini. Tunggulah aku Putri, aku pasti akan menjemputmu lagi. Baik Tuan, hati-hati di jalan. Amat Mude pun berhasil kembali ke istana dengan membawa kelapa gading. Tak kusangka kau berhasil mendapatkan kelapa gading ini, Amat Mude. Oh, ini mungkin berkat doa paman juga, sehingga aku berhasil mendapatkan kelapa gading itu. Pamannya Raja Muda merasa malu dan tak tahu berbuat apa lagi. Ia kini benar-benar mengakui kehebatan Amat Mude. Ia merasa keponakannya itu memang hebat. Raja Muda pun akhirnya menyerahkan kerajaan Alas kepada Amat Mude dan Amat Mude pun menjadi Raja Alas. Setelah itu dia kembali ke pulau seberang untuk menjemput Putri Niwargading dan menjadikannya istri. Pesan moral dari cerita ini adalah setiap orang pasti Tuhan berikan masa sulit, namun masa sulit tersebut untuk membentuk kita menjadi orang yang lebih kuat.